Oke, selamat malam. Hopefully kita semua dalam keadaan baik dan hari ini kembali lagi kita Instagram Live dengan judul yang super seru banget yaitu I hope my ex is happy. Aku akan mendekat dan akan ketik dulu ya judulnya di sini. Hai Silviana, hai Kunto, hai Will. Semoga stay sampai akhir ya, karena seru banget ini judulnya. Beneran bakal excited banget lah pokoknya aku mau ngobrolin topik ini. Oke. Selamat malam semuanya dan kita ketemu lagi di Instagram Live malam ini. Dan malam ini kita membahas topik I hope my ex is happy bersama Bernard nanti. Hai Ani, welcome. Aku akan sambil nunggu teman-teman yang lain ya untuk join juga. Dan buat yang aku sambil buat yang sudah join mungkin boleh kasih tahu kita asalnya dari kota atau negara mana. Would there be a spin-off? I hope my ex can go to hell. Well, maybe we should do one yang I hope my ex goes to hell. Mungkin judulnya kalau kita berdua itu Will. Nanti gue tanyain lo kenapa judul lo kayak gitu. Oke. Jadi boleh ya tulis di kolom komentar. Hai Kak Yulita, hai Linda. Terus di kolom komentar kalian lagi ada di kota mana sekarang? Aku pengen tahu. Oke, kita udah tersambung. Tiba-tiba mukaku jadi besar. Oke. Halo. Hai Bernard. Hai. Oke, kayaknya lo tunggu. Iya, oke lah ya. Nah, gini lebih enak. Jadi biar mukanya lebih kelihatan. Soalnya ada yang komen-komentar ini kan. Iya, Oke. iya. Hai Bernard, thank you banget udah bersedia diajak ngobrol hari ini. Ditodong tepatnya ya. Oh, ditodong ya, maklum lah ya. Enggak. Tukang todong. Jadi teman-teman, buat teman-teman yang sudah sempat ngintip Instagramnya Bernard ini adalah seorang entrepreneur lah ya, boleh dibilang. Seorang entrepreneur dan sekarang posisinya lagi di Bali, lagi jadi orang Bali sekarang. Udah gitu dia adalah seorang praktisi mindfulness dan kita akan dengar ceritanya bagaimana dari seseorang yang boleh dibilang udah sempat mengalami kegagalan usaha ya dan perceraian juga, and then mengalami transformasi hidup dan sekarang berat badannya turun sekian puluh kilo ya kan, terus lebih ganteng, lebih punya duit, lebih bahagia, amin dong. Ya udahlah, amin aja semua. Oke. Thank you banget. Nah, jadi sekarang mungkin aku akan serahkan ke Bernard. Boleh introduce yourself, maybe? You want to introduce yourself? Oke, kenalannya gimana ya mulainya? Oke. Pertama, ya aku backgroundnya dulunya sempat kerja di corporate gitu kan 10 tahun. And then I start my own business dan itu mulainya mulai dari kecil lah ya, and then growing up, and then 6 tahun terus doing well after that. Ya setelah itu mengalami masalah di bisnis gitu kan, harus tutup, terus sampai tutupnya ini dengan hutang miliaran gitu kan, yang tidur aja tuh teriak gitu kan. Tidurnya teriak. Yes, tidur teriak, keringetan gitu kan. Dan benar-benar kayak maybe I hope tomorrow is ending semuanya gitu kan. Selalu kayak gitu kan. Yes. Nah, so dari situ dan setelah itu pun pasti mengalami masalah finansial, apalagi bisnis seperti itu gitu kan.
otomatis situasi emosional juga terganggu sekali terus terang gitu kan. So setahun lebih coba survive ya kan setelah post ini ya post failing di bisnis itu, dan akhirnya ya ya udah akhirnya dengan mantan istriku pun harus berpisah gitu kan. Oke. Ini Nah, sudah semakin hot. kurang lebih gitu. Oke, oke. Wow, oke. Jadi boleh bilang dari posisi yang begitu terpuruknya gitu ya, and then you Ya, come back and even nah, better gitu. Aku mau hmm, ini juga mau bacain beberapa dulu nih, Bernard sebentar. ya, Kita nunggu ya, teman-teman yang lain, moga-moga makin banyak yang gabung ya. Jadi ada Will ya, bilang, kidding aside, I never call my ex an ex. They were part of my life and part of it remains. Always thankful for that. Yes, very ya. beautiful. Dipta, halo Kak Bernard. Hai Sim. Halo. Sim, Bernard kenal Sim juga ya? Ya, ya, kita follow-followan. Oke. Ada Felix, hai. Ada, oke, Dipta lagi. Ya, Hai. Oke. Ada Ami, thank you banget. Oke, jadi aku thank you banget sekali lagi sama Bernard udah bersedia untuk buka-bukaan di sini. Katanya bersedia deh Mel, digeledah boleh, dibedah, ditelanjangi boleh katanya ya. Jadi di beda isinya buku doang kok, kamarnya nggak ada apa-apa kok ini. juga aku thank you banget. Aku mungkin mau mulai, kita mulai ngobrol boleh ya, sambil kita mulai Boleh, boleh. ngobrol. Mulai lebih serius kayak masuk ke dalam topiknya. Topiknya adalah I hope my ex is happy kan. Nah, Ya, jadi kalau kita ngomongin ex, berarti kita ngomongin percintaan. Mau nggak mau kan, berarti kan kita orang tahulah kita jadinya ngomongin soal relationship gitu. Dan Bana juga open mengakui bahwa dirimu itu sudah berpisah sama mantan istri, tadi kan bilangnya mantan istri ya, jadi emang udah pisah sama ya, istrinya. ya. Eh, aku mau bilang gini sih, sebagai orang yang lahir di Indonesia, aku punya teman-teman, bahkan nih Bana seumur aku yang masih muda belia ini, ya, Ya, eh, bahkan teman-teman aku pun banyak yang udah pisah gitu, atau mungkin punya hmm, punya hubungan pernikahan yang tidak happy gitu kan. hmm, Jadi sebenarnya tuh gimana ya melihat melihat situasiku banyak banyak gitu yang cerai dan seterusnya. Dan ketika kita dalam posisi, ketika orang-orang dalam posisi divorce gitu, seringkali posisi mereka tidak diuntungkan kan. Jadi ya, mungkin banyak hmm, stigma-stigma yang melekat di ya. orang-orang yang bercerai, dianggap mungkin ada yang salah lah dengan mereka atau mungkin dianggap gagal. Do you also feel that happening to you? Banget sih, Mhm. banget. Oke. Karena aku dari dulu eh goalnya itu maunya hidup itu tuh sukses kan ya. Sukses tuh Hmm. kan definisinya karirnya bagus, habis itu bisnisnya sukses, habis itu punya keluarga, itu kan keluarganya happy, itu definisi sukses, ya kan? Orang bilangnya gitu ya. Yes, even aku juga berpikir hal yang sama dulunya gitu kan. Mhm. eh jangankan pernikahan lah ya, merit lah ya, bisnis gagal lah itu malu banget, beneran gitu kan. Waktu bisnis itu harus tutup gitu kan, dan dengan hutang miliaran itu gitu kan, aku kayak bener-bener nggak punya muka gitu kan, bener-bener akhirnya shutdown ya, bener-bener akhirnya nggak mau ketemu siapa-siapa, temen WhatsApp aja aku cuekin semuanya gitu kan, panjang tuh WhatsAppnya semua tuh, pokoknya bener-bener silent, malu seolah I'm really stupid gitu kan, jadi manusia yang nggak berguna gitu kan. Apalagi setelah itu masuk ke area ya pernikahan gitu kan, relationship. Kalau putus sama pacar tuh biasa, ya kan. Biarpun awal-awal dulu, yang awal-awal mah nggak gampang juga gitu kan. Tapi ini yang namanya married, you expect pasanganmu itu nemenin selamanya gitu kan. Itu kan ekspektasinya kan. Mhm. Nah, jadi akhirnya ngerasa, oh kok aku
aku jadi orang yang nggak berguna ya. Aku tidak bisa bikin pasanganku bahagia gitu kan. Terus Mhm. aku buat apa dong kalau gitu kan. Jadi ngerasa bener-bener gagal, tidak berguna, there is no self worth gitu kan. Siapa lagi yang mau sama gua istilahnya gitu kan. Hmm. Kalau kalau yang sekarang aja nggak bisa dibahagiain gitu kan. Hmm. Nah itu sih yang aku rasain sih, dan itu nggak tahu ya, itu ngelewatinnya berapa, kayaknya lebih dari 12 purnama gitu kan. Oke, oke, Bu- bu- oke. Jadi, bukan sebulan 2 bulan gitu kan. yes, yes, Hmm. banget lah ya. Apalagi kalau kita ngomong Ya, soal cerai ya, maksudnya hmm. jangankan divorce loh, Bernard, Ya, kita ya, putus dari pacar aja, mungkin pacarannya cuma beberapa bulan, patah hatinya bisa hmm. jadi panjang ya kan. Ya, Ada banyak orang yang kayak gitu loh, beneran ya, pacarnya bentar, patah hatinya panjang gitu. ya, Apalagi yang emang sudah jadi istri kan, dan ya, bertahun-tahun jadi istrinya, tentu ya, nggak segampang itu gitu. ya. Terus udah gitu eh, apa mungkin boleh boleh kita yang lebih dalam lagi nih. Jadi kan Ah, karena kan Bana cowok ya, ya nggak sih. ya, Jadi gini, kalau biasanya nih, karena kan teman-teman aku yang divorce itu ada yang perempuan. Nah biasanya perempuan itu biasanya oleh masyarakat ya, dianggap sebagai korban dari perceraian. Kebanyakan, hmm. walaupun belum Ya, tentu ceritanya kayak gitu. Bisa jadi istrinya ya, selingkuh, we never know gitu. Tapi ya, seringkali istri tuh kayak cewek tuh dianggap ya kasihan banget ya lu jadi janda misalnya kan atau mungkin eh ya kasihan lu tinggalin gitu dan cowok biasanya jadi pihak yang nggak tahu ya dia salah apa ya sebenarnya gitu mungkin ada hmm. nggak tahu mungkin dia brengsek kali gitu kan atau mungkin Ah, apalah gitu dianggap karena laki-laki nah lu kebetulan ya, laki-laki nih gitu ah. jadi gimana tuh ngalamin gak sih yang kayak gitu juga dan apa betul gitu? In your case apa betul kayak gitu? Ya pasti dalam hal ini apa ya, apalagi mantanku yang minta pisah gitu kan. Hmm. Nah itu eh, aku sebenarnya waktu itu udah nggak terlalu melihat omongan orang sih, terus terang sih. Mhm. Apa biarpun yang terjadi pastinya, yang dulunya kan kita punya mutual friend ya, Mhm. sama-sama teman bareng gitu kan. Mhm. Nah ya teman-temannya dia akhirnya ya udah menjauh gitu kan, dan emang dia dia emang nggak ngebolehin gitu kan untuk kontak gitu kan. Which is buat aku ya sedih sih sebenarnya sih, karena dulu mungkin pernah kayak ya masa-masanya pernah double date lah gitu kan, pernah jadi temen buat ngobrol bareng gitu kan, tiba-tiba harus kehilangan juga gitu kan, yang kayak gimana ya, kayak gue sebrengsek apa ya kali ya, mikirnya gitu kan, sampai temen-temen dia aja tuh ya harus juga kehilangan gitu kan, ngerasain itu sih. Jadi apa, pasti yang namanya apa ya, perpisahan itu kita bukan cuman, ya it's part of my mistake juga, itu aku Mhm. akui gitu kan. Mhm. Setiap orang pasti punya daya tahan kan, resilience waktu ngadapin krisis kan. Aku nggak bisa nyalain dia terus terang gitu kan. Dengan krisis yang aku alamin dari bisnis terus sampai ke emosional dan mental health segala macem, itu dia bakal bertahan terus tuh for me gitu kan. Kalau dengan pikiran yang waras ya, it almost impossible ya kan. Kalau kalau sekarang nih, sekarang udah waras gitu kan. Kalau dulu apa, dulu anggapnya kok gini amat ya. So there is no unconditional love dong kalau gitu dong, ya kan. Dulu aku marah banget terus terang gitu kan. Mhm. Aku bilang aku juga nggak mau emosional, aku juga nggak mau istilahnya bisnisku tutup gitu kan, bangkrut sampai hutangnya miliaran, sampai mengganggu kesehatan secara mental gitu kan. Aku mencoba cari solusi gitu kan. Waktu itu akhirnya 6 bulan setelah bisnis tutup itu kan masih belum beres semuanya. Akhirnya untuk mengendalikan apa ya, kemarahan, emosi segala macam, aku mulai belajar meditasi. Tapi Oke. selama setahun it didn't help gitu kan, karena ternyata emang nggak bisa gitu kan, dengan Mhm. kondisi kayak gitu kita malah maksain untuk
meditate, it didn't work gitu kan. Hmm. So akhirnya ya udah gitu kan. Itu yang Hmm. apa terjadi sih. So I feel kayak ya bener-bener ngerasain kayak kayak nggak berguna lah gitu. Oke. Oke, ini penting banget untuk kita semua sadarin ya menurut aku ya Bernard, bahwa Ya, even seseorang siapapun dari kita ketika ngalamin kejatuhan, wajar banget untuk kita merasa bahwa kita itu nggak berguna, bener gak sih? Tapi itu ya, nggak menghalangi kita untuk bertumbuh nantinya sesudah itu gitu kan? ya. Yes. Dan dari perasaan nggak berguna itu, karena aku tahu ceritanya Bernard dan Bernard udah sempat sharing juga, Hmm. kayak kamu tuh sempat ngalamin masa-masa di mana kamu juga berontak, kamu nggak mau ketemu kayak bete ketemu orang di apa sih kemarin ceritanya kayak ketemu apa di teman ada teman yang kasih support terus elunya yang kayak apa tuh cinta gitu kan, ya kan? Terus kayak ignoring feeling Bitter, bitter, bitter. gitar banget gitu. Jadi boleh cerita nggak Ah, bagian karena kalau kita ngomong soal motivasi atau mungkin meditasi, yes yes itu benar gitu. Tapi aku juga pengen orang tahu bahwa we all feel that gitu, yang that bitterness, yang malam-malam penuh apa air mata, yang lu bilang, aduh dia 2 bulan itu udah ketemu orang baru, gue 2 bulan nangis belum selesai, itu tuh seru banget. Lu boleh nggak cerita bagian itu? wah, ini bahaya nih. Oke, tapi it's okay. I welcome adventures di Bali gitu kan. Belum belajar surfing aja nih. Kenapa? Cuman belum belajar surfing aja, tapi adventure is Belum okay belajar gitu kan. surfing. Yang bahaya-bahaya dikit nggak apa-apa gitu kan. Nah, so bagian itu gitu kan. Jadi eh setelah pisah 2 bulan, Mhm. itu bukannya apa ya? Bukannya aku coba untuk move on gitu kan. Nggak bisa sama sekali terus terang. Sama sekali nggak bisa. Ya makan aja masih mikir gitu kan. Makan aja kadang sambil apa ya? Lagi di restoran bayangin. Akhirnya aku harus nunduk karena nggak mau kelihatan nangis di restoran gitu kan. Lagi makan gitu kan. Nah, dengan kondisi seperti itu, terus aku tadinya tuh udah blok-blokan gitu kan di Instagram ya. Bener-bener udah blok deh dua-duanya gitu kan. Ya, cuman nggak tahu kenapa ya udah aku stalking lagi pakai akun gue yang lain gitu kan. That's my apa ya? Ya itulah attachmentnya susah banget untuk istilahnya move on tuh nggak sesimpel itu gitu kan. Dan malah dengan stalking akun Instagramnya dia, aku nemuin, wah dia udah jadian sama cowok yang lain, ya kan? Nah di situ bukannya apa istilahnya ikhlas gitu kan, malah akhirnya merasa gimana ya, merasa marah pertama, ya kan? Surat surat perceraian aja belum keluar, ya kan? Itu kok bisa gitu kan? Dia udah move on dan apa jangan-jangan sebelum dia bilang minta pisah, jangan-jangan udah move on gitu kan sebelumnya kan? Kalau kayak gitu ya berarti for mungkin a years or for few months I'm nothing dong gitu kan? Itu yang aku rasain ya Mhm. waktu itu. Nah jadi malah akhirnya aku lihat dia kok bisa begitu gitu kan? Ya aku cowok, ya kan? Masa aku nggak bisa sih ngelakuin hal yang sama gitu kan? Hmm. Nah, yang terjadi akhirnya aku eh, kan dengan perasaan marah dan emosi itu ya dan ngerasa kayak Mhm. tertantang juga gitu kan. Kemarahan Yes, lah intinya kan. yes. Ya udah akhirnya aku niatin, oke, aku mesti pacaran lagi, mesti cari Mhm. cewek gitu kan. Pokoknya dengan gimana caranya mesti dapet gitu kan. Betul, betul. Ya. Eh meditasi aja set intention bayangin. Saya sama cewek ya. Bagus, Yoi. bagus bro. Eh, set intention pokoknya
tolong dong aku apa ya diberikan paling enggak dikenalin deh apa sampai disebutin kan aku mau yang gini 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 kan Wow, really? Okay. serius Yeah. Yes. aku mau yang begini aku nggak mau lagi yang gini 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 pokoknya detail gitu kan Uh, and then tiba-tiba within nggak kayaknya waktu itu nggak nyampe seminggu gitu kan seminggu atau 2 minggu lah setelah aku set intention itu gitu kan uh, dan tiba-tiba someone message aku di Instagram kan DM gitu kan uh, DM ngobrol gitu kan iya kebetulan waktu itu dia juga nge-gym di tempat yang sama bayangin gitu kan uh, jadi ini cewek cakep pinter uh, pokoknya secara physically oke banget gitu kan uh, dari no way gue nggak tertarik beneran waktu itu gitu kan dan akhirnya kita ketemu gitu kan ketemu dan pertemuan pertama itu langsung gimana ya yang namanya orang apa istilahnya intensinya terjawab gitu kan Iya, iya. ya kebayang kan rasanya wow this is blessing gitu kan Iya, jadi iya. jadi itu yang namanya falling in love akhirnya apa akhirnya mabok lagi Hmm, lupa semuanya kan lupa bahwa ini semuanya ilusi gitu kan hmm. nah yang terjadi memang secara apa physically and then everything kriterianya tuh masuk tapi Uh, aku lupa satu hal gitu kan bahwa we are attract not what we think ya kan bukan apa yang kita pikirin apa yang kita yeah. mau tapi what we feel Yes, yes. Or even what we are. Who we ya what are. we are gitu kan Yes, nah yes. Betul banget. Ini waktu itu highlight, dengan di ya highlight yang ini nih, penting. waktu itu dengan feeling aku yang nggak punya self worth ya kan Hmm, yang hmm. ngerasa jadi cowok yang nggak berguna gitu kan nggak bisa membahagiakan pasangannya gitu kan itu ketemunya juga yang kayak begitu terus terang Ya. Hmm, ya dan lebih celakanya lagi ya dia udah punya dia masih punya suami bayangin hmm. kalau aku terusin mungkin bisa bunuh-bunuhan gitu kan nah Oke. apa itu yang terjadi sih jadi akhirnya untungnya 1,5 bulan berjalan akhirnya both of us sadar wah we are doing ini ya emotional affair ya we are very intimate gitu kan karena dua-duanya ngerasa korban kan Hmm. kalau sama-sama korban akhirnya connect gitu kan Yes, 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 yes. Jadinya trauma nah bond. Bahasa ya kerennya sekarang trauma yes bond. ya Oke, ini keren banget Bernard dan thank you banget hmm. kamu berani cerita soal ini dan kemarin aku sempat bilang ya bahwa em, bagian ini adalah bagian yang seringkali orang nggak mau ngomong atau ya orang tidak berani ngomong atau mungkin menyangkal atau mungkin melewati bagian ini karena ya menurut aku bagian ini somehow adalah bagian yang mau nggak mau biasanya tetap ada dalam sebuah proses ya, dimana kita seringkali mencari yang kemarin kita bilang itu kayak pelampiasan lah atau mungkin rebound gitu kan. ya Jadi ya memang kadang-kadang itu terjadi gitu. Dan kalau emang kita ngalamin itu, it's okay juga. Karena kita belajar sesuatu juga dari cerita itu kan. Kita ya jadi dapat lessonnya. And in your case kayak banget kayak think gitu kita attract orang yang seperti kita ternyata ya dan kayak kitanya lagi rendah self worth dianya juga rendah self worth akhirnya ya bertemulah dan begitulah gitu ya dan ya itu penting banget sih untuk di highlight untuk semua yang lagi dengar bahwa yes I guess that's very true kita bukan attract apa yang kita mau hmm. bukan juga apa yang kita pikir tapi kita attract ya orang yang seperti kita attract who we hmm. are or what we are gitu jadi itu betul ya banget dan yes 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 nah sekarang aku mau nanya nih jadi dari perasaan yang full of self denial kemudian hmm. very self worth malu terhakimi merasa kok gue buruk banget jadi orang gitu kan ya apa yang lo lakukan sehingga lo merasa apa yang lo lakukan sehingga lo bisa beneran move on waktu itu
dari posisi yang hancur kayak gitu, udah gitu bisnis hancur gitu kan. Pokoknya semua udah hancur lah ya. Untung muka Ya. aja masih masih ada. Ya iyalah. Mm-mm. Kalau enggak jadi joker dong kalau enggak. Paling nggak tuh masih berani, lu kayak I guess you seek for help juga kan, maksudnya kan, lu Ya, walaupun lu ya. malu tapi you seek for help, and boleh nggak cerita sama kita apa aja sih yang lu lakukan akhirnya sesudah itu, dan prosesnya gimana gitu loh, bangkitnya gitu. Ya, bangkitnya ya. Bangkitnya sebenarnya apa ya? Waktu itu udah setengah nggak mau bangkit sih. Hmm. Ya, benar-benar situasinya ya udahlah, terserah deh gitu kan. Whatever happen, happen lah gitu kan. Mhm. Jadi kayak mulai di fase apa dari apati gitu kan, apatis. Jadi seorang yang apatis gitu kan. Terus coba ikut apa intinya untuk move on bukan dengan melupakan sebenarnya. Itu Iya, yang aku ngerasain sih. iya, iya. Bisa lupa nggak sampai sekarang nggak mungkin lupa. Yes, Ya, ini tim apalagi iya. Apalagi zaman digital sekarang ya makin canggih ya. Instagram bentar-bentar 1 year, 5 years ago. Deng ah, muncul fotonya kan. Gimana bisa lupa gitu kan. Nah, jadi atau kadang kalau malah pernah kayak ketemu temennya dia gitu kan, nggak sengaja. Waktu itu masih di Jakarta gitu kan. Pas-pasan. Nggak mungkin lupa tuh disapa hmm, temennya dia gitu kan. hmm, Ya udah inget lagi gitu kan zaman-zaman itu gitu kan. Nah, terus gimana apa move on ini sebetulnya kita yang aku ngerasain ya waktu itu meditasi is a tools ya. Apa is very powerful gitu kan. Tapi yang paling penting sebenarnya kita apa we are allowing ourselves gitu kan. Kita mengizinkan diri kita untuk bersedih, berduka, mau nangis, mau apa silakan. exactly, ya. Mhm. Itu dulu angka pertama gitu kan. Jadi even kayak apa ya 6 bulan tuh masih masih 6 bulan tuh masih kayak sering ke trigger gitu kan, sering apa kadang orang bilang cowok nggak boleh nangis gitu kan. And I believe that dulu gitu kan. Men Hmm. should not cry. Tapi dengan situasi itu udah nggak mungkin ketahan. Beneran gitu kan, dengan segala cara gitu kan. Nah, akhirnya yang aku coba apa lakuin gitu kan, dari contemplating gitu kan, meditate, contemplate, itu akhirnya pikiran kita kan masuk lagi kan ke memori yang paling sakit gitu kan, dan memori yang kita paling tidak mau kunjungi gitu kan, memori yang bener-bener kalau kita sentuh itu rasanya kayak gimana ya, kayak apa, kayak jantung tuh ditusuk jarum, bayangin ya kan, atau paru-paru mungkin gitu kan, segitu tipis gitu kan, itu ketusuk sama sama jarum gitu kan, rasanya kayak gitu gitu kan. Nah, memorinya apa? Memorinya sebenarnya waktu ngerasain lack of self worth ya, itu berarti juga ada di relationship tuh juga ada needs yang tidak terpenuhi gitu kan. Hmm. Dan akhirnya aku mulai aware gitu kan. Kenapa sih ini bisa istilahnya selesai semuanya gitu kan? Harus berakhirnya seperti seperti Ya. kemarin gitu kan. Ya, aku juga akhirnya ngelihat eh, ada beberapa needs aku yang tidak terpenuhi gitu kan. Yes. Nah, contohnya apa? Contohnya aku sebenarnya apa ya? Aku suka ngobrol sebetulnya gitu kan. Tapi I don't really pay a lot on the small talks lah intinya gitu kan. Yang kayak nggak terlalu sering lah ya ngobrol-ngobrolan. Oke, sukanya yang deep ya Ya, kan? ya. Suka yang deep, tapi mantanku kok kalau diomongin kayak gitu apa ya, not really pay attention yang aku ngerasain gitu kan. So I feel that
ya ada sakit hatinya itu bagian situ sebenarnya kan. Itu kan bagian dari sakit ya. Ya, Kalau ya. kita masih sakit hati akan susah untuk move on, ya kan? Hmm. Nah, move on kan sebenarnya kuncinya sakit hatinya nih, baggage-nya ini gitu kan. Baggage-nya ini yang harus di let go duluan gitu kan. Hmm. Nah, let go-nya caranya gimana? Needs-nya yang aku tidak bisa dipenuhi itu, ya, itu aku berusaha penuhin sendiri. Ya. Caranya gimana gitu kan. Hmm. Nah, kalau ada beberapa needs yang jadi highlight sih. Yang pertama yaitu tadi, there is no, I feel there is no deep conversation gitu kan. Hmm. Terus apa? I feel that ya dari sisi gimana ya untuk uh, even even for me waktu itu kan yang namanya ini yang namanya hubungan suami istri ya. Hmm. It's very lack of the apa ya sexual intimacy gitu kan. Hmm. Oke, intimasinya nggak Mm, dapat gitu. nggak dapet nggak dapet Ya. gitu kan. Mhm. Bayangin aku kayak ngerasa gue ini manusia apa panda ya kok panda tahu ya panda berhubungan seksual tuh jarang sekali Hmm. Oh gitu, gue ya. baru tahu pada kayak uh, gitu. Ya googling aja pokoknya. apalagi dulu apalagi dulu gue 98 kilo makin panda aja kan. Oke, oh ya. Nah, Mhm. dari apa sisi itu kan terus ketiga yang paling berasa signifikan sebenarnya compatibility-nya juga beda gitu kan. Aku ternyata butuh waktu banyak untuk sendiri. Ya, jadi dulu apa ya mantanku paling suka kondangan lah, apalah, pokoknya yang rame-rame itu dia demen gitu kan. Mhm. Keluar gitu kan. Sementara aku lebih suka tinggal di rumah, gitu kan sendirian. I need a lot of time gitu kan for myself gitu kan. Nah, needs itu aja aku ngerasa nggak terpenuhi gitu kan. Aku ngerasa kayak drain banget, capek banget gitu kan. So dari situ setelah aware, ya udah needs yang pertama deep conversation kan. Gimana caranya memenuhi ini? Caranya pertama kali aku aku suka sering baca buku-buku filsafat, terus spiritual dan lain-lain. Ya udah habis baca buku itu kayak self talk, Mhm. ngelakuin Ya, self talk gitu kan. Bukan ya, bukan bukan ngomong di depan cermin atau gimana ya, ya, tapi ya. setelah setelah dapat insight itu apalagi pagi gitu kan setelah meditate self talk dan aku tulis di jurnal. Mhm. Jadi aku ngelakuin deep conversation ke diriku sendiri. Ya, ya. Mhm. Nah, bagian itu selesai akhirnya. Setelah Mhm. itu apa? Eh, Nggak mungkin dong ngomong sendiri terus dong. Setelah itu ternyata ketemu temennya yang juga bisa ngobrol kayak begini gitu kan. Mhm. Nggak banyak sih temen yang bisa diajak ngobrol apa ya very deep ya. Tapi Mhm. ah, ketemu satu dua aja itu udah lumayan ternyata gitu kan. Ya, yes. Ya, nah ini aku belajar gitu kan sebenarnya. Dari sini aku baru baru dapat kesimpulan kalau kita sebetulnya dalam relationship mau pacaran kek, mau nikah kek, don't ever apa istilahnya bondage yourself with your partner gitu kan. Hmm. Jangan apalagi menganggap dia adalah segalanya. Ngomong Hmm. finance sama sama pasangan kita gitu kan, sama pasangan kan. Ngomong seksual tentang seksual harus lah ya. Ngomong tentang apa bisnis sama pasangan juga, ngomong spiritual. Jadi kayak kayak pasangan tuh dianggap to Z kan. Padahal Ya. kalau Amel tanya aku misalnya ngomongin tentang apa ya? Ngomongin tentang fashion. Aku ngerti nggak? Kalau Amel ngajak aku ngomong tentang fashion, kira-kira. Kayaknya sih kurang kali ya, nggak tahu deh. Atau nggak tahu gue. Enggak. Nggak kan? Nggak ya? I'm not a fashionable man gitu kan. Yes, Gue nggak yes, ngerti yes. yang namanya fashion gitu kan. Nah, Aha. bayangin kalau Amel tiba-tiba expect Lo ngajakin bisa, aku kamu ngomong bisa ini fashion. dress yang kayak gini gimana ya? Ini Gitu kan. bagus karena bagus gak gue pakai ini. Eh, Ya. Jawabannya satu gampangnya, iyain aja deh. Iya. Aku sering
aku sering banget ngelakuin itu dulu daripada Oh ya? akhirnya, iya bener, daripada Hmm. akhirnya kayak panjang lebar gitu kan, karena ditanya sesuatu yang aku nggak ngerti, yain aja. Apalagi urusan fashion gitu kan. Hmm. Nah, so makanya kita mesti istilahnya punya temen yang emang oke, kalau ngomongin financial, gue ngomong ke sini nih. Ya, ya. Kalau ngomongin tentang relationship, ya ada temen yang satu lagi gitu kan. Kalau Hmm. ngomongin tentang misalnya apa vegan kan atau healthy lifestyle ke sini gitu kan. Hmm. Jadi ada kotak-kotaknya. Hmm. Karena kalau kita ekspektasinya aku mau mantanku bisa misalnya bisa cope with everything, come on, you Hmm. are not you are not a perfect person gitu kan. Yes, yes. Ya istilahnya you are my everything itu lagunya harus dikoreksi banget lagunya. Yes, yes. Oke, Apa kalau lagu-lagu cinta kan you are my everything kan. Nah, itu betul, betul. ya ya udahlah. Mhm. Nah, jadi tunggu sebelum Barat lanjutin cerita, aku mau Ah, ingetin kok poin-poinnya nih biar teman-teman yang dengerin inget poinnya tadi ya. Jadi yang pertama yang menurut aku bisa jadi highlight adalah kita nggak perlu berusaha melupakan, yes, karena nggak bisa ya. melupakan, nggak bisa melupakan. Jadi kalau kalian mau melupakan, berhenti sekarang juga melupakan. Oke, Hmm. yang kalian perlu lakukan bukan melupakan, tapi kata Barat adalah mengizinkan justru. Yes, Ya, yes. Jadi bukan melupakan karena kalian semakin lupakan semakin dia muncul, ya guys. makin Jadi makin diteror istilahnya. makin diteror, betul. Jadi melupakan bukan solusi, lebih baik mengizinkan. Mengizinkan untuk apapun emosi yang satu hadir, hadir aja. Kata Bana Ya. tadi mau nangis-nangis, mau kesel-kesel, mau mungkin merasa kecewa-kecewa, apapun emosinya diterima aja ya kan? Betul ya Bana Ya. tadi, Ya. allowing yourself to feel whatever you feel at the moment gitu. Bahkan Nah, bahkan marah pun silakan, marah teriak yes, silakan marah gitu kan. maki-maki juga silakan, setuju banget Ya. gitu. Eh, jadi allowing allowing yourself itu sangat-sangat penting. Aku setuju banget. Itu yang pertama highlightnya. Yang kedua tadi Banat bilang adalah em, mungkin aku bisa 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 simpulkan dengan give yourself what you need. Yes, give Ya. yourself. I like Ya. that sentence soalnya. Give yourself what you need. Jadi Ya. pertama kita mengizinkan diri kita untuk merasakan apapun. Yang kedua adalah kita memberikan. Oh, thank you banget Anggi udah dibantu nyata. Terima kasih loh. Kamu sangat baik Wah, sekali selalu deh. Terima kasih. Yang kedua adalah kita memberikan apa yang kita butuhkan. Jadi apa yang kita rasa nggak terpenuhi dari pasangan kita atau dari mantan kita, karena kita mempunyai, kita recognize, kita menyadari kita punya needs tersebut, punya kebutuhan tersebut, daripada kita expect orang lain untuk ngasih ke kita, ya. kenapa kita nggak ngasih ke diri sendiri gitu kan? Ya. Itu yang kedua, betul ya. Itu tips yang kedua. Hmm. Oke, catat. Nah, tadi jadi tadi kita ngomong deep conversation. Yes, kita bisa lakukan ke diri sendiri. Aku setuju banget. Kita Hmm. bisa lakukan self talk. Kemudian yang sexual needs mungkin itu rahasia nggak apa-apa kalau nggak mau dikasih tahu. Nggak Yang ketiga rahasia tadi sih. oh nggak Nggak rahasia rahasia ya. sih. Ya. Oh oke. Jadi gimana? Oke. Sexual Karena nggak needs. rahasia ya. Nggak. Ya nggak. Ya, come on. Udah ini nggak ada yang balita kan ya. Oh nggak harusnya ya. Ya. Maksudnya apa ya? Pertama, kenapa sih kita mengalami yang namanya sexual dysfunction gitu kan? Hmm. Itu triggernya ada beberapa gitu kan. Tapi kalau buat aku sendiri dua hal sih. Pertama, my physical condition ya. Waktu selama masih kemarin itu aku ya pertama obesitas, berat badannya sampai 98 kan. Terus Hmm. ada sakit diabetes segala macam gitu kan. Itu otomatis akhirnya secara sexuality berkurang gitu kan. Nah, terus oke, physical kadang masih bisa di inilah ya, masih bisa kadang dipaksa-paksain istilahnya gitu kan, physical ya, biarpun nggak enak gitu kan. Tapi yang paling penting sebenarnya, I feel I cannot do
apa ya, sexual intimacy without the intimacy. Mhm. Yes, yes. Love and intimacy itu different, benar-benar beda gitu kan. eh Gimana caranya apa ya? Intimacy ini bukan cuman kita istilahnya being open gitu kan ke pasangan kita gitu kan, tapi juga sekaligus we have the courage gitu kan. We have Hmm. the we have the courage to be ourselves gitu kan. Yes. Aduh, itu super penting Maunya banget. apa? Kalau nggak pernah kasih tahu maunya apa, gimana pasangan kita bisa tahu gitu kan? Aduh, tapi tahu nggak sih, Banat, ini jadi kayak ini ya, Eh, karena aku kan mungkin karena profesi juga dan karena aku punya banyak teman, eh, bahkan aku kadang-kadang bingung, jujur aku kadang-kadang bingung. Mereka udah menikah sekian tahun, udah punya anak bareng, tapi kemudian curhat sama ya, aku, bahwa tau nggak sih Mel, laki gue kayak gini-gini gini, atau yang cowok ngasih eh, aku, tau nggak sih istri gue kayak gini-gini, lu kok ngomongnya ke gue gitu, lu udah bilang belum sama ya, orangnya, gak berani ya, Mel. Iya, what? Lu kawin sama orang ini, lu nggak berani bilang apa yang lu mau dari dia gitu. Kayak apa punya, susahnya bilang, ya kan? Kayak gue nggak ya, suka lu sentuh bagian ini, gue maunya lu giniin gue, ya, nggak bisa bilang ya, gitu. Maksudnya kayak ya, kok bisa ya kalian kawin gitu kan? Maksudnya kalau itu aja lu nggak bisa bilang sama istri atau yes, suami lu gitu, maksudnya. Ini ya, penting, super penting banget. Mhm. ya. Yes. Malu-malu gitu kan, akhirnya ya udah, akhirnya ya nggak bisa happy gitu kan. Mhm. Dan apa ya, caranya gimana ya kan, balik lagi caranya kan, memenuhi needs-nya kan. Pertama, healing the physical uh, illness dulu gitu kan, physical body gitu kan. Nah, jadi akhirnya yang aku lakuin, ya udah fisiknya benerin dulu, lost weight dulu gitu kan, diabetesnya harus hilang dulu gitu kan. Nah, setelah fisiknya pulih gitu kan, nah orang bilang apa ya, orang berpikir body, mind, and soul itu tiga hal yang terpisah gitu kan. Padahal it's one, it's Mhm. all connected. When our body apa ya not function well, our mind juga nggak function, our soul apalagi gitu kan. So daripada berdamai dengan pikiran, ya, berdamai dengan pikiran tuh susah banget dengan kondisi itu gitu kan. Akhirnya mendingan I listen to my body gitu kan. Mhm. Tubuhnya ini kenapa ya? Supaya bisa lebih enak gimana ya? Ya udah mulai mulai jadi apa, switch ke vegan gitu kan. Mhm. Mulai akhirnya ya olahraga, yoga itu kan. Sempat ikut CrossFit juga, biarpun sampai encok-encok akhirnya nggak cocok gitu kan. Nah, and then slowly apa ya? Waktu ngerasa sendirian, malah begitu kondisi fisik udah mendingan ya, loh kok malah ini ya, sekarang malah jadi pengen ya. Iya, iya, Bahaya iya. kan, sendirian lagi kan. Iya, iya. Sensor, sensor, Jadi sensor. jadi 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 seiring kita makin sehat, Ya, darahnya meningkat gitu ya. ya, ya. Oke. Otomatis yang Oke. peredaran darah lancar gitu kan. Nah, Oke, benar-benar. terus memenuhinya gimana? Nah, ini yang di sorry ya, di sini apa ya, sangat tabu kadang dibicarakan gitu kan. Tapi aku Mhm. pikir we have to open for this gitu kan. Mhm. Eh, ini berlaku untuk pria dan wanita sebenarnya. Mhm. Ya kan? Learn about self pleasure. Aku nggak mau ngomong masturbasi, ya kan? Konotasinya udah negatif gitu kan. Kalau kita Yes. ngomong you can masturbate just to fulfill your sexual needs gitu kan. Karena gini, what I learn, seksual tuh nggak bisa di-repress. The more Yes. you repress, Oh, ya, jangan di request gitu. the more you repress, you will be crazy gitu kan. Iya. Nah, tapi juga harus tahu caranya yang benar, yang lebih conscious gitu kan. Aku pernah Hmm. dengan cara yang nggak benar terus terang gitu kan. Hmm. Yes, of course. Seriously, iya. Yeah. Mhm. Apa, nah, dengan macam-macam lah cara yang nggak benar tuh banyak gitu kan. Yap, yap, I yap. have been there gitu kan dulu gitu kan. Dan
ya udah akhirnya belajar how to do it consciously kan, without Mhm. even porn gitu kan. If you Mhm. do it with porn gitu kan, akhirnya pikiran tuh makin apa ya, Betul, betul. sexual become perversion gitu kan. Yes, ini penting banget juga untuk dicatat ya. Ya, Aku nggak bilang porn itu baik atau buruk, tapi porn ya, itu merusak memang, benar-benar ya. merusak pandangan kita Kalau mengenai sex kalau itself tidak ya. dilakukan kalau tidak dilakukan dengan akal yang sehat, Hmm. ya kalau Yes, dengan akal sehat it can be good gitu kan. Tapi kalau udah nggak pakai akal lagi, mungkin you lost your mungkin mind gitu kan. kayak mungkin kalau kalau nggak sehat tuh jadi addiction, bener gak sih? Ya, Dan yes, kalau addiction tuh udah repot gitu sebenarnya. ya. Yes. Mhm. Nah, so apa itu yang dilakuin kan. So I learn about that dan akhirnya apa? Nggak nggak perlu tiap hari tuh ternyata gitu kan, gila kali tiap hari kan. Hmm. Apa ya akhirnya when I feel I need it, then I just fulfill it with myself Hmm. gitu kan. Mhm. So nggak cari itu di orang lain. Yes, Even yes. I know how to make myself apa ya pleasure gitu kan. Hmm. Hmm. Ya, ya. Nah itu yang kedua kan dari sisi apa Give sexuality yourself gitu kan. watching. Oh yes. Mhm. Mhm. Yang ketiga Yang tadi adalah. yang ketiga tadi karena aku butuh waktu lebih banyak untuk sendiri kan. Of course Mhm. setelah sekarang jadi lebih bebas gitu kan. Kayak Hmm. sekarang misalnya aku 2 hari nggak mau kemana-mana gitu, ya udah stay aja. Malah pas Oh, COVID ini I'm very happy. yes, yes. Nggak bilang apa ya stay at home. Wah itu happy banget rasanya. Ya Ya, udahlah. oke. Nah, Aha. Aku sorry aku eh, cut karena ternyata waktunya sudah jam it's segini okay. tiba-tiba. Nah, cuma aku pengen karena itu tadi kita udah bahas ya, aku pengen banget boleh dong cerita masuk ke I hope my ex is happy-nya gitu. Jadi pertama kan Ya, kita nggak lupain, kita allowing. Yang kedua adalah kita give yourself what you need. Dan yang ya. apakah ada yang ketiga? Karena Banat, maksudnya mungkin nggak sih kita bisa move on without forgiving? What about forgiveness gitu? What about forgiveness? Dan apakah Oke. artinya ketika kita udah forgive that person, kita bisa wish him or her happy gitu? Apa ya Ya. pengalaman kamu kayak gimana? Oke, forgiveness ini dari awal aku udah coba. Hmm. Bahkan waktu masih apa ya, sebulan pertama setelah Mhm. pisah gitu kan, aku tulis email panjang lebar ke dia. I say sorry, gitu kan, forgive, panjang lebar bener-bener. And ya, I try to forgive myself juga, gitu kan. Apa istilahnya, I wish her happy, gitu kan. Istilahnya, aku sampai Hmm. bilang, salah satu kalimatnya gimana ya waktu itu. Aku bilang gini, uh, maybe it's not our apa ya destiny gitu kan in this lifetime gitu kan, but I thank you for your presence gitu kan, you teach Hmm. me a lot, you Yes. open my darkness gitu kan. Hmm. Aku udah omongin semuanya itu gitu kan. I thought I forgive already gitu kan, both forgive myself and then forgive her gitu kan, tapi ternyata enggak. Hmm. Karena forgiveness tuh nggak bisa diomongin. Hmm. Dan ini yang aku pelajari apa ya, forgiveness only happen actually when I heal myself. Oke. Begitu udah ngelewatin proses healing gitu kan, I fulfill my needs, gitu kan. I learn about myself, kan belajar tentang diri sendiri, berusaha untuk mencintai diri sendiri. Dan ternyata akhirnya aku di satu titik ngerasain, oh I'm no longer asking whether I already forgive her or forgive myself kan. Udah nggak ada pertanyaan itu lagi. Ya, ya. Ya, nah, yang terjadi apa? Yang terjadi gampang kelihatannya gitu kan. Akhirnya waktu sempet setelah itu ya, ini baru terjadi kayak 3-4 bulan lalu gitu kan. Hmm. Aku stalking lagi gitu kan. Pengen liatin Hmm. lagi kan. Pengen liatin lagi kabarnya gimana gitu kan. Terus lihat, wah kayaknya dia happy banget sama pasangan dia sekarang gitu kan. Dari postingannya ya. Hmm. And nggak tahu kenapa, I suddenly feel happy gitu kan.
wah, good deh, berarti apa ya, berarti ya si find her happiness gitu kan, dan aku juga udah bisa happy dengan diri sendiri gitu kan, dan malah hubunganku dengan istilahnya mami itu ibunya dia ya, apa, atau mertuaku kan, aku nggak ngomong mantan kalau untuk mami, nggak ada istilahnya kata mantan mami gitu kan, mom is mom. Ya, akhirnya hubunganku dengan apa mami pun malah semakin membaik jadinya kan. Ya bisa lebih, I can say bisa lebih intimate kan, bisa lebih terbuka. Karena dulu eh, maminya dia apa ya, ya mamiku juga gitu kan jadinya kan. Sempat bilang, kok kamu nggak terbuka ya orangnya ya gitu kan dulu gitu kan. Apa-apa tuh harusnya diomongin, bisnis tuh kalau ada masalah tuh ya dibicarain aja gitu kan. Nah sekarang aku malah bisa nganggep, I think apa ya, her mom is my birth mom gitu kan. Ibunya Sampai dia gitu ya. malah lebih baik daripada ibu kandungku gitu kan. Itu Mhm, yang aku mhm, ngerasain kan. mhm. So forgiveness is not an action, forgiveness is a result. Result For dari you, apa? ya, Iya, ya. result dari proses healing, proses self awareness kan, self love, dan akhirnya Hmm, forgiveness itu otomatis terjadi. iya. That's Oke, what that happened makes actually. yes. Jadi oke, ini aku pengen tahu teman-teman di sini merasa apa yang tanggapan kalian terhadap kata-kata Bernard barusan? Apakah kalian masa relate? Jadi Bernard di sini bilang bahwa memaafkan itu bukan hal yang kita lakukan atas dasar oke aku mau maafin, tapi karena kita merasa kita healed gitu ya, kita merasa kita sudah lebih sehat, kita merasa Hmm, kita sudah makin mencintai diri kita makin merawat diri kita mungkin ya, memaafkan diri kita. Jadi dengan mudah juga kita bisa maafin orang jadinya. Gitu ya, maksudnya ya. Ya, I guess that makes ya, so much sense sih sebenarnya, Bernard. ya, Betul. karena there is no way aku happy ngelihat dia sama pasangan yang baru kalau aku nggak happy, Betul. ya Betul kan? banget. Aku setuju sekali. Aku setuju sekali. Dan ini kemarin kita juga ngomong ya, maksudnya Hmm, bagi nggak semua orang mungkin bisa bisa ngerasa kayak gitu. Dan mungkin coba deh ya kalau misalnya kita ngomong Amel nih gitu misalnya. ya, em, Ih gila mantan-mantannya semua udah punya istri, punya anak, Amelnya sekarang kawin juga belum gitu ya. Ya nggak sih? Terus kayak ya, bener kan? Ini kita ngomong terbuka. Terus kayak ya, kalau ngelihat gimana Mel rasanya gitu. Kayak ngerasa ngiri nggak sih? Mereka udah punya keluarga bahagia, punya anak lucu. Dan bagi aku sendiri jujur aku merasa sangat bahagia gitu. Sangat-sangat hmm, bahagia ngelihat mereka bahagia. Dan kalau aku ngelihat postingannya muncul, bukan bukan aku nggak merasa jealous, nggak merasa envious gitu kan. Tapi ya, aku sangat apa ya? Aku sangat berbahagia aja sih ngelihatnya gitu. For ya, no reason lah ya, kayak bahagia aja gitu. Dan aku rasa ketika kita mencapai kondisi seperti itu, kita kita happy, kitanya happy sebenarnya, makanya kita bisa kayak ya, gitu. Yang Bernard ya, bilang tuh aku rasa benar banget sih. Jadi sebenarnya forgiveness itu otomatis sudah terjadi menurut lo kan, kalau kitanya sebenarnya sudah dalam keadaan happy. ya, Dan happy tadi terjadi karena yang kayak Bernard bilang kan pertama, allowing things to have feelings to appear to happen ketika memang dia ya, perlu terjadi feelingnya. Yang kedua adalah give yourself what you need. Jadi kita nggak ya, expect orang untuk memberikan ke kita, tapi kita ya, memberikan ke diri sendiri. Dan ketika kita fulfilled needs-nya, kita it means kita love ourselves, bener gak sih jadinya? Ya yes, kan? Dan yes, kita love ourselves, happiness itu jadi natural gitu. ya, Forgiveness juga jadi natural, ya kan? Oke, aku masih ada pertanyaan lagi, masih ada babak selanjutnya sebenarnya, guys. Cuma aku mau boleh, say thank you dulu. Ada teman-teman yang bilang Mel, kalau nggak keburu waktunya, nanti sambung lagi aja. Mereka siap menantikan sambungannya babak berikutnya dari IG Live-nya. Terus aku udah nyatet juga beberapa pertanyaan yang muncul. ya, Dan ada di sini nih, Andre bilang, forgiveness nggak bisa diomongin, it's not an action, but it's a result. Weh, ini adalah quote dari Bernardus.
Dan aku thank you banget buat semua teman-teman tadi yang udah say hi dan juga kasih jempol dan juga komen. Dan oke, kita sekarang cuma punya waktu sekitar 5 menit dan mungkin kalau teman-teman Ya, mau nanya kita sambung di berikutnya aja. Cuma aku mau highlight beberapa hal ya. Jadi ya, tadi kita ngomong soal being a divorcee gitu, seseorang yang terhakimi gitu kan, orang yang ya, merasa self-worth-nya rendah, kemudian gagal bisnis, ditinggalkan istri gitu ya, dan mengakui bahwa ada part salah kita juga. Kemudian kita mulai merawat diri kita, bener kan ya? Kita mulai menyadari bahwa oke, aku punya needs juga yang nggak terpenuhi, aku penuhi needs itu. Kemudian kita olah tubuh, uh, mengubah pola makan, betul kan? ya. Jadi kalau dilihat dari ceritanya Bernard ini, wow, kayaknya dia udah oke banget ya. Tapi bener gak sih Bernard, kamu tuh udah 100% oke sebenarnya? Nik Pisahnya kan belum ada 2 tahun loh gitu. Apakah sebenarnya udah sepenuhnya oke? Atau sebenarnya masih ada ampas-ampasnya gitu di dalam? Ya. Oke, kalau mau ditanya, kalau mau jujur ya, aku ngerasa kita nggak akan pernah 100% heal sih. Mhm. There is no 100% kan. Karena kenapa? Our emotional, our heart itu is really deep. Ya kan? Kedalaman hati kita tuh kadang kita sendiri nggak tahu seberapa dalam Iya. gitu kan. Mhm. Nah, yang tahu siapa? Yang tahu cermin. Cerminnya siapa? Our partners. Yes, yes banget. Aduh, ini Ya. penting banget. Ini kita harus kupas ini yang bagian ini. Ini penting banget, Nah, guys. Mhm. so makanya apa ya? Biarpun ini kata salah satu one of my mentor bilang gitu kan, bro lu kelamaan bro masuk di apa sembunyi di gua gitu kan, get out gitu kan. Even istilahnya mungkin tangan kalau luka di tangan ya, mungkin lukanya kamu misalnya patah tangan gitu kan, kamu ngerasa kayak ini belum sembuh nih, belum bisa bisa digerakin nih gitu kan. Nah, tapi kalau tangan itu kamu nggak pakai, kan cuman karena kamu ngerasa belum sembuh, gitu kan, nggak belum 100% heal, kamu akan lupa cara pakai tangan gitu kan. Dan akhirnya malah itu jadi masalah baru. So, ini juga sebenarnya penting sih ya, aku ngerasain setelah aku ngelihat, oke, the past energy itu udah jauh berkurang gitu kan, baggage-nya gitu kan. 100% nggak, pasti gitu kan. Ya, Pasti masih ada nempel-nempel sedikit lah kotoran-kotorannya gitu kan. ya. Nah, akhirnya aku mulai coba, oke deh, mulai kenalan lagi deh, mulai membuka diri, nggak bukan dalam arti mau nikah lagi ya, enggak gitu kan, bukan Oh, dalam nggak mau arti nikah itu, tapi lagi. nggak juga sih, Iya, maksudnya, godain. tapi maksudnya apa, ya udah get out, keluar lagi, gitu kan, berteman, ya, ya semuanya dari apa berteman aja dulu, bahkan dari berteman aja kadang itu apa ya, kalau temen yang connect gitu kan, dia bisa lihat, dia bisa jadi cermin kita gitu kan. So Yes, it's another shadow work for us gitu kan. Kenapa gua yes. merasa begini ya? Kenapa gua di Yes, towel di sini kena ya? betul. Oke, Ya aku, kan? aku akan pause sampai di sini. Teman-teman, kita akan Ya, sambung lagi karena udah pasti waktunya nggak cukup. Daripada nanti kita buru-buru endingnya, aku akan ending di sini. Dan nanti kita ketemu lagi di part 2. Kita akan sambung kenapa, gimana gitu ya, gimana setelah melewati perceraian, apakah beneran langsung bisa sembuh total, terus attract orang kayak gimana lagi sih Bernard abis ini gitu kan. Jadi kita akan sama-sama lihat di part 2-nya ya. Jadi teman-teman, see you soon. Oke, thank you. Bernard, kita ketemu lagi ya abis ini ya. Jadi ya, aku end dulu yang oke, ini biar nggak buru-buru. Thank you, thank you. oke, iklan dulu, iklan dulu. Iya.